Kalau ngelihat public figure lagi ngomong, kok kayaknya enak banget kayak pembawaannya. Cara ngomongnya itu loh, bikin betah dengerin. Gimana ya caranya biar bisa ngomong seperti itu? Yuk, kita pelajari di video ini. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam video series kursus public speaking bersama saya Maya Rahma. Dalam video ini kita akan membahas teknik vokal dalam public speaking. Pembahasan ini akan cukup panjang ya, tapi I promise ini akan daging semua, jadi jangan lupa untuk stay tune sampai terakhir. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau jelasin dulu nih, kenapa kita harus mengolah vokal kita untuk jadi pembicara yang baik. Mari kita lihat sebuah teori dari Albert Mehrabian, seorang ahli psikologi dan komunikasi dari Amerika Serikat. Dari penelitian panjangnya, dia menyimpulkan bahwa ketika lawan bicara atau audiens nih sedang menyimak kita atau sedang berusaha memahami apa pesan yang kita sampaikan, dia akan mengamati 3 hal, atau 3V ini disebutnya, V3. Yaitu verbal, vokal, dan visual. Verbal itu diperhatikan sekitar 7%, vokal 38%, dan visual 55%. Verbal ini adalah persentase yang paling kecil. Ini merupakan kata-kata yang kita persiapkan, materi yang sudah kita susun dengan baik. Sementara vokal adalah bagaimana cara kita mengucapkan kata-kata tersebut. Dan visual adalah bagaimana kita mengekspresikan kata-kata tersebut dengan wajah dan gerak tubuh kita. Dan bisa kita lihat di sini, visual dan vokal ini presentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan verbal. Karena sebuah kata-kata yang sama nih, bisa berarti berbeda loh, kalau pengucapan dan ekspresinya berbeda. Misalnya kalau teman kamu ditawarin makan, mereka jawab nggak mau. Artinya belum tentu nggak mau loh, kalau dia nolaknya atau ngomongnya begini, nggak usah. Berarti mungkin beneran nggak usah. Tapi kalau ngomongnya, nggak usah, makasih deh, makasih. Bisa jadi artinya mau tapi malu-malu. Begitu kira-kira. Makanya ketika kita berbicara di depan publik saat menyampaikan pesan kita juga harus pay attention sama bagaimana delivery atau cara penyampaian kita secara vokal dan visual ini. Secara non-verbalnya lah ya, biar audiens nggak salah tangkep. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di video kali ini kita akan kupas tuntas terlebih dahulu tentang teknik vokalnya. Nanti di video berikutnya baru kita bahas tentang visual. Mari kita mulai pembahasannya. Dalam teknik vokal, setidaknya ada 5 hal yang harus kamu perhatikan, yaitu volume, pitch atau nada, pacing atau kecepatan, artikulasi, dan intonasi atau saya lebih suka ngomongnya dinamika, vocal variety. Pertama, volume. Berbicaralah dengan lantang. Pastikan audiens bisa mendengarkan kita dengan jelas dan nyaman. Ini klasik ya, tapi perlu saya ingatkan kembali, karena seringkali orang tuh lupa ketika sedang berbicara di depan, kita nggak lagi bicara sama orang yang ada di sebelah kita loh, tapi kita lagi berbicara dengan audiens yang mungkin jaraknya agak jauh sama kita, bisa 3 meter atau yang paling belakang bisa 10 meter dari kita jaraknya. Untuk itu, kita harus berbicara dengan lantang, biar audiens bisa mendengar suara kita dengan baik dan juga jelas. Kegiatan mendengarkan kan udah melelahkan ya buat audiens, jadi jangan sampai kita menyusahkan mereka lagi dengan suara yang terlalu kecil sampai mereka kesulitan untuk dengar, atau suara yang terlalu besar, pecah gitu ya, sampai membuat mereka terkaget-kaget dan tidak nyaman pada saat mendengarkan kita. Seberapa lantang kita harus berbicara? Coba saya ibaratkan ada volume televisi nih ya, volumenya dari skala 1 sampai 10. Maka berbicaralah di volume 8 lah ya, agar cukup jelas dan nyaman bagi audiens. Karena volume ini juga menunjukkan seberapa yakin kita sama apa yang kita sampaikan. Kalau kita ngomongnya pelan-pelan, iya kayaknya 100.000 deh, itu kayaknya kita lagi ragu kan. Jadi ucapkanlah dengan jelas dan lantang. Kayaknya 100.000 deh. Dengan begitu audiens akan menerimanya dengan lebih baik. Kalau kamu berbicara dengan mikrofon, pastikan dicoba dulu, tes mikrofon dulu untuk mencoba selantang apa kamu harus berbicara agar cukup jelas dan nyaman didengarkan oleh audiensnya. Jarak mikrofonnya dikira-kira, karena sensitivitas mikrofon ini beda-beda ya. Jadi dikira-kira volumenya, ingat jangan sampai terlalu kecil suaranya hingga sulit terdengar atau terlalu pecah, itu akan nggak nyaman didengar audiens. Jelas dan nyaman, itu adalah kata kuncinya. Selanjutnya, perhatikan juga kecepatan berbicara. Untuk beginner, jaga dulu kecepatan berbicaranya. Jangan terlalu cepat
Dan jangan terlalu lambat. Kecepatan rata-rata manusia berbicara itu adalah 120 sampai 150 kata per menit atau 2 sampai 2,5 kata per detik. Bicara tentang kecepatan berbicara, ini berhubungan juga sebenarnya dengan mental block ya. Karena banyak orang yang percaya bahwa mereka tidak bisa mengendalikan kecepatan berbicaranya. Ada yang fast talker atau slow talker. Untuk yang fast talker nih yang bicaranya cepet banget, mereka suka bilang, maaf ya saya tuh emang begini orangnya kalau misalnya ngomongnya nggak cepet nanti aku lupa mau ngomong apa gitu. Nah atau mungkin kalau yang slow talker nih karena misalnya kebudayaan yang membiasakan dia untuk berbicara pelan-pelan, biasanya dia punya mental block. Saya kalau bicara harus pelan, kalau enggak nanti belibet. Nah sebenarnya itu mental block. Diri kita sendiri yang memberikan batasan. Sebenarnya kita bisa kok mengendalikan kecepatan berbicara kita. Asal apa? Kita tenang dulu. Itu kuncinya. Lalu tentu latihan. Buat kamu yang suka ngomong kecepatan, cobalah berbicara lebih santai, lebih lambat. Awalnya pasti akan kerasa aneh, tapi lama-lama akan terbiasa. Mengontrol kecepatan berbicara ini penting karena untuk memberikan waktu bagi audiens menyerap pesan kamu terlebih dahulu sebelum dia menangkap pesan berikutnya. Dan untuk kamu sendiri juga baik. Kamu jadi punya cukup waktu untuk berpikir materi selanjutnya ini apa yang mau disampaikan. Jadi nggak terburu-buru, nggak gerasak-gerusuk. Ingat tadi, kecepatan rata-rata orang berbicara adalah 2 sampai 2,5 kata per detik. Nah, kalau kamu sudah bisa mengontrol kecepatan berbicara kamu, untuk tingkatan yang lebih advance, kamu bisa sesuaikan kecepatan kamu berbicara dengan audiens dan materi kamu. Kalau audiensnya anak muda dan materinya juga ringan, kamu bisa berbicara agak cepat. Karena otak anak muda itu masih fresh, mereka cepat banget menangkap pesan. Jadi kalau terlalu lambat, mereka akan cepat bosan. Sebaliknya, kalau berhadapan sama yang lebih senior, udah lebih tua, dan apalagi kalau materinya ini cukup berat, kamu bisa berbicara agak lebih lambat untuk memberikan waktu lebih banyak bagi audiens untuk menyerap pesan atau materi yang kamu sampaikan. Seperti itu kira-kira. Itulah mengapa cara bicara presenter musik atau gosip biasanya lebih cepat nih dari pembaca berita atau news anchor. Presenter musik cenderung bicara lebih cepat karena materi pembahasannya lebih ringan. Dan tadi, audiens yang dihadapi pun lebih muda. Sedangkan pembaca berita biasanya materinya lebih berat dan penontonnya pun beragam nih, dari muda hingga tua. Jadi bicaranya agak lambat. Nah, again, penyesuaian ini itu untuk level advance. Yang utama sekarang adalah kendalikan dulu kecepatan berbicara kamu. Latihan. Misalnya ada news artikel nih di online, cari aja apapun itu. Kamu baca dengan berbagai kecepatan. Lambat, cepat, cepat banget. Agar kamu menyadari bahwa kamu bisa loh mengendalikan kecepatan berbicara kamu. Oke, jangan lupa dilatih ya. Berikutnya, nada. Bukan hanya orang nyanyi ya, tapi kita berbicara pun ada nadanya. Meskipun sebagai pembicara, kita mungkin nggak perlu tahu juga do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nggak perlu sedetail itu. Yang penting, kita tahu nih, kapan harus berbicara menggunakan nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Nada rendah biasanya digunakan untuk situasi yang formal. Makanya kalau ada acara formal, MC-nya nih suka pakai suara rendah, biar membangun suasana yang khidmat dan formal. Pembaca berita juga menggunakan nada rendah, disebut suara alto ya, suara rendah nih. Untuk wanita disebut suara alto dan untuk pria disebut suara bass untuk membangun kredibilitas dan profesionalitas. Kalau misalnya berita disampaikan dengan nada sehari-hari atau mungkin nada tinggi, pemirsa Presiden baru saja menggelar pertemuan tertutup bersama beberapa menteri. Nggak kelihatan serius kan? Tapi kalau disampaikan dengan suara yang rendah, pemirsa Presiden baru saja menggelar pertemuan tertutup bersama dengan beberapa menteri. Terdengar lebih profesional dan juga kredibel. Untuk public speaking general, suara alto dan bass ini sebenarnya tidak wajib untuk dimiliki. Yang penting kamu nyaman dulu dengan your own natural voice. Karena kalau diharuskan nanti malah kamu terbebani dan malah merusak konsentrasi kamu. Jadi no pressure. Namun untuk kamu yang mau jadi news anchor atau MC nih, atau mau terdengar lebih formal dan lebih profesional, cobalah pelajari suara ini, bentuk suaranya. Caranya, suara alto atau bass ini dihasilkan dari pernafasan perut.
akan terdengar lebih berwibawa dan dalam. Untuk itu, agar kita bisa memproduksi suara perut ini, kita harus pertama-tama belajar dulu bagaimana pernafasan perut atau pernafasan yang dibantu dengan otot diafragma. Ini adalah pernafasan dalam ya. Jadi, kita tarik nafas pelan-pelan, nanti dihitung sampai 8 lah ya, 1 sampai 8. Kamu tarik nafas pelan dan tangannya coba ditaruh di perut bagian atas nih, di antara batas antara paru-paru dan perut ya. Nah, ketika kamu ngambil nafas yang perlahan tadi, harusnya perutnya mengembang ya. Perut bagian atasnya rasakan mengembang. Nah, ketika mengembang itu kamu sedang melakukan pernafasan dengan bantuan otot diafragma. Jadi otot diafragmanya ini membuka ruang-ruang supaya udara bisa memenuhi seluruh paru-paru kita. Nah, sekarang kita coba ya, taruh tangannya di perut bagian atas, lalu tarik nafas. Ayo dihitung masing-masing ya, tarik nafas yang pelan. Rasakan perutnya mengembang. Tahan 1-2 detik. Buang perlahan. Seperti itulah pernafasan perut atau bernafas menggunakan bantuan otot-otot diafragma. Ya, nafasnya tetap pakai paru-paru, tapi yang membuka ruangnya otot-otot diafragma supaya paru-paru kita semuanya keisi udara dengan penuh. Oke, sekarang kita coba untuk memproduksi suara perutnya ya. Jadi nanti tarik nafas perut tadi seperti biasa, dan ketika mengeluarkan nafasnya kita sambil berbicara. Selamat pagi, apa kabar? Gitu ya. Nanti kita akan merasakan beda nih, suaranya akan lebih dalam dan berwibawa. Mari tarik nafas. Oke, buang. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Beda kan? Suara biasa, suara saya memang agak berat sih ya, agak alto memang. Tapi dulu nggak kayak gini. Ini karena udah latihan jadi bisa lebih bulat lagi. Oke, suaranya gimana? Beda kan sama suara biasa? Nah, at first ini akan weird ya, rasanya akan aneh, tapi lama-lama dilakukan terus-menerus, nanti kamu akan bisa menemukan bagaimana suara alto kamu yang natural. Kalau kamu pusing latihan seperti tadi, sebenarnya ada teknik lainnya nih yang lebih simple. Cara simpelnya kamu bisa melakukan teknik imitating atau ikutin aja, tiru aja. Jadi kamu cari role model pembaca berita atau pengumuman di bandara atau bioskop gitu ya. Lalu kamu ikutin aja. Kalau dia lagi ngomong seperti apa sih kedengerannya? Silahkan kamu cari artikel apapun di online ya, atau naskah apapun. Lalu kamu bacakan seperti presenter berita atau pengumuman di bioskop tadi. Ya, awalnya tadi ya akan terasa aneh, kok kayaknya kayak dibuat-buat, tapi lama-lama kamu akan menemukan titiknya di mana suara kamu yang rendah itu akan terkesan natural. Jadi teman-teman saya di televisi dulu ya, para reporter nih banyak banget yang begitu masuk suaranya tuh melengking, cempreng, tapi dengan latihan disiplin 6 bulan, 1 tahun, mereka lama-lama bisa membentuk suara rendahnya. Jadi kalau lagi ketawa-tawa sama teman-teman, apaan sih lo, biasa aja kali. Tapi kalau udah bawain live report, langsung modenya serius. Pemirsa, kami dapat kabarkan kepada Anda seperti itu. Jadi suara rendah ini bisa dilatih. Setelah nada rendah, selanjutnya adalah nada sedang. Nah, nada sedang ini biasanya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, dalam situasi semi formal maupun santai. Sementara nada tinggi kita gunakan biasanya untuk mengekspresikan emosi, marah atau bahagia yang teramat dalam. Misalnya nih, untuk contoh marah. Saya sudah ingatkan berkali-kali tapi masih saja kamu lakukan. Atau ekspresi senang. Wah, akhirnya saya lulus juga. Nah, dengan nada yang tinggi, jadi lebih terasa ledakan emosinya. Seperti itu untuk nada-nada ini. Nggak perlu tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi kamu harus tahu kapan harus menggunakan nada rendah, nada sedang, atau nada yang tinggi. Jangan sampai kalau lagi mau menyampaikan bela sungkawa nih, kamu pakai suara yang tinggi. Saya menyampaikan berita duka sedalam-dalamnya, kan nggak cocok. Tapi harus pakai nada rendah untuk menunjukkan simpati. Saya menyampaikan berita duka yang sedalam-dalamnya. Seperti itu, sesuaikan ya nada dengan kesempatan berbicaranya. Berikutnya, setelah nada, penting bagi kita juga untuk memperbaiki artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan kata-kata kita ya, harus benar dan jelas.
Kalau mungkin dalam kegiatan sehari-hari, karena kita lagi kurang energi dan kurang semangat, biasanya artikulasi ngomongnya seadanya nih. Habis makan, kita ke toko buku yuk. Atau anak-anak muda, biasanya sama teman-teman sebaya ini ngomongnya kayak gini, kerjain tugas dulu lah baru main. Atau anak gaul gitu kan, biasanya ngomongnya juga kayak gitu, kerjain tugas dulu lah baru main. Nah, kalau kamu bicara sama teman-teman kamu seperti itu, ya mungkin gak apa-apa ya, karena mereka udah biasa dengerin kamu seperti itu. Tapi kebayang nggak, kalau kamu ngomong kayak gitu, nggak jelas artikulasinya di depan audiens. Aduh, kasihan banget audiensnya, nanti jadi frustasi sendiri. Ngomong apa sih nih orang? Untuk itu, kita harus ngomong dengan baik di depan publik. Artikulasinya terutama ya harus jelas. Jadi, ngomongnya tuh harus pakai usaha. Mulutnya dibuka ya, supaya kamu bisa melafalkan kata-kata dengan baik. Saya akan menjelaskan, bukan saya akan menjelaskan. Dan kalau kamu mau memperbaiki artikulasi kamu, bawa ke keseharian kamu. Jadi kalau ngomong sehari-hari, jangan asal lagi ya, kayak tadi, tapi kasih effort dan energi di sana. Saya lapar, yuk kita makan. Jangan, saya lapar, yuk kita makan. Ingat, yang jelas, itu kuncinya. Pelafalannya harus benar dan jelas. Untuk mengerti cara memperbaiki artikulasi ini, ada baiknya kamu mengerti dulu bagaimana mekanisme manusia berbicara. Jadi proses berbicara itu dimulai dari adanya dorongan udara ya dari paru-paru kita yang menggetarkan pita suara kita. Ya, jadi suara seperti ini. Tapi ini baru suara. Kita belum tahu nih dia ngomong apa kan, baru suara aja. Nanti suara tersebut akan diubah menjadi kata-kata atau diartikulasikan oleh artikulator kita. Apa saja artikulator? Ada mulut, ada lidah, ada rahang, ada otot-otot di sekitarnya. Suara yang tadinya cuman ya sama artikulator diubah jadi halo apa kabar. Seperti itu kira-kira proses berbicara. Nah, kalau kamu mau berbicara dengan artikulasi yang baik, jangan lupa juga untuk pemanasan. Senam wajah dan lidah. Iya beneran, senam wajah dan lidah ya. Biar otot-otot artikulator kita ini siap untuk digunakan. Jadi kemungkinan kita belepotan atau slip of tongue akan menurun. Pemanasannya caranya seperti apa? Ayo kita latihan bersama ya. Pertama, kita bisa membuat wajah singa atau lion face ya. Gimana sih kalau singa baru bangun tidur? Gimana wajahnya? Coba, jangan malu-malu, ayo ikutin. Gerakannya pelan-pelan biasanya kan. Kayak gitu ya. Jadi dilemaskan otot-otot wajah kita. Ya, bentuk lion face. Kalau baru bangun tidur seperti apa? Round. Nah, itu bisa melemaskan otot-otot yang ada di wajah kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan senam wajah ya. Gimana gerakannya? Coba diikutin. Kita bisa mulai dengan senyum terlebih dahulu. Senyum yang lebar ya, dari kuping ke kuping ya, from ear to ear. Nah, rasakan ada tarikannya di sini. Hitung mungkin 5-8 ya. Lalu kita bisa monyongkan bibir kita pelan-pelan ya, kita monyongkan bibir kita. Hitung juga 5-8. Nah, setelah itu dibuka ya, ditahan juga, hitung 5-8 juga. Nah, setelah itu lidahnya kita bisa ke kanan terlebih dahulu. Ini kanan saya ya. Lalu ke kiri. Ke atas, dorong ke atas. Selanjutnya dikedepanin boleh. Nah, sekarang bersama-sama kita membentuk suara motor ya, suara mesin, brum gitu ya. Oke, dan pastikan bibirnya ini bergetar. Brum, 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 brum. Nah, itu adalah gerakan-gerakan senam wajah yang tadi melemaskan otot-otot artikulator kita sehingga nanti bisa berbicara dengan lebih lancar. Terakhir, kamu bisa melakukan tongue twister, mengucapkan kata-kata atau kalimat yang sulit diucapkan, kayak kalimat yang mengandung
R berdempetan dengan L, ya itu biasanya kan susah tuh. Nah, kita bisa latih dengan tongue twister biar lidah kita lebih terlatih untuk berbicara apapun itu ya. Jadi kalau mau siaran nih biasanya kita tongue twister dulu biar apapun kalimat yang ada di prompter nanti itu akan bisa diucapkan dengan baik. Nah, untuk latihannya di sini saya sudah menyiapkan beberapa kalimat tongue twister yang ini sebenarnya cukup mudah ya, tidak terlalu sulit. Ini bisa kita latih artikulasi kita, tongue twisternya dilakukan. Tapi jangan cuma dibaca kayak ayo, jangan gitu ya. Tapi yang jelas gitu. Mulutnya dibuka. A, I, U, E, O. Gitu ya. Jadi kita baca nih 5 kalimat ini bersama-sama. Tapi dengan mulut yang dibuka, dengan effort supaya artikulasi kita atau pengucapan kita itu lebih jelas. Oke, siap semuanya? Kita coba ya. Dimulai dari kata yang pertama. Yuk. A, I, U, E, O. Oke, bagus. Sekarang yang kedua. Roller coaster keluar jalur. Ingat, ngomongnya harus jelas. Jangan roller coaster keluar jalur, tapi roller coaster keluar jalur. Rasakan R dan L di situ. Selanjutnya, kemana, kenapa, mengapa. Kepala digaruk, kelapa diparut. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru. Nah, kalimat ini bisa kamu ulang-ulang beberapa kali supaya lidah kamu lebih siap untuk mengucapkan kata-kata yang sulit nanti. Selanjutnya setelah artikulasi, perhatikan juga intonasi atau sebenarnya saya lebih suka menyebutnya dengan sebutan vocal variety, dinamika, variasi vokal. Jadi sebenarnya intonasi atau vocal variety ini adalah gabungan dari dinamika kecepatan, nada, dan penekanan semua jadi satu. Maksudnya apa? Kadang kalau kita nervous, kita tuh ngomongnya datar aja gitu, nggak ada variasinya. Yang penting pengen cepet-cepet selesai. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang public speaking. Tapi dengan cara bicara datar seperti itu, nggak menarik buat audiensnya. Mereka akan bosan dan kurang bisa menangkap pesan dari kita tuh apa. Tapi kalau kita berdinamika, lebih menghayati apa yang kita sampaikan, maka kita akan lebih menarik untuk dilihat oleh audiens. Misalnya, Bapak dan Ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang public speaking. Beda kan sama yang tadi? Yang kedua lebih dinamis. Makanya jangan lupa untuk berintonasi, berdinamika. Jangan datar-datar aja. Ketika kamu merasa ada sesuatu yang penting dan harus ditekankan, ya udah melambatlah dan berikan tekanan. Misalnya, ada 3 hal yang penting dalam public speaking, yaitu verbal, vokal, dan visual. Nah, agar lebih natural, sebenarnya cara terbaik nih untuk menunjukkan dinamika ini adalah kamu harus menambahkan energi dan kamu harus punya niatan yang baik untuk berbagi dengan audiens. Dengan demikian, biasanya kita akan punya lebih banyak energi untuk menjelaskan pesan kita dan otomatis akan lebih berdinamika. Sama seperti kehidupan sehari-hari saat kita mau bercerita misalnya ya ke teman kita akan sesuatu yang menarik nih, pasti kita nggak akan datar-datar aja. Pasti kita akan menambahkan emosi di sana, ada penekanan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Tinggal dipindahin aja dari kegiatan sehari-hari ke depan panggung nanti. Satu lagi nih, sebagai bonus materi, ada satu rahasia lagi yang bisa membuat pembicaraan kita makin menarik untuk diikuti, yaitu teknik pauses. Pauses adalah jeda yang kamu terapkan di antara kalimat kamu untuk membuat cara berbicara kamu lebih dramatis dan menarik untuk diikuti. Jadi kalau berbicara, jangan seperti kereta ya, jalan terus tanpa berhenti. Tapi bicaralah seperti kita mengendarai mobil. Kadang berhenti sejenak di lampu merah, lalu lanjut lagi. Rem lagi, lanjut lagi. Misalnya kalau bicara jangan kayak gini. Dalam membangun kerjasama yang baik, ada satu hal yang harus kita satukan, yaitu visi, kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Jadi visinya, kalau tidak sama, ya tidak berguna kerjasama ini. Jangan datar dan tanpa stop gitu. Tapi coba seperti ini, tambahkan pauses. Dalam membangun kerjasama yang baik, ada satu hal yang harus kita satukan, yaitu visi. Kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Jika visinya tidak sama, ya tidak berguna kerjasama ini. Perhatikan saat saya mau mengucapkan kata visi. Saya jeda dulu sejenak. Audiensnya jadi penasaran dan semakin memusatkan perhatiannya. Coba terapkanlah teknik pauses ini dalam pembicaraan kamu agar penampilan kamu jauh lebih menarik untuk diikuti.
Baiklah guys, sudah panjang dan komprehensif sekali ya pembahasan kita tentang teknik vokal kali ini. Mari kita recap dulu. Dalam teknik vokal, jangan lupa satu, perhatikan volume suara, pastikan suaranya terdengar dengan jelas dan nyaman bagi audiens. Lalu kecepatannya juga diperhatikan, sesuaikan dengan materi dan audiensnya. Gunakan nada yang tepat dalam pembicaraan kamu, sampaikan kata-kata dengan artikulasi yang jelas, serta gunakan vocal variety atau dinamika intonasi, serta teknik poses agar pembicaraan kamu lebih dramatis dan menarik untuk diikuti. Untuk memperbaiki teknik vokal ini memang bukan pekerjaan sistem kebut semalam ya, butuh waktu dan persistensi. Jadi perbaiki pelan-pelan, latih, dan bawa ke keseharian kamu agar cara bicara kamu lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini untuk menguji seberapa banyak kamu menyerap informasi atau ilmu dari video ini. Kamu bisa ikutin kuisnya, seperti biasa ya, ada di bawah, ada di description link kuisnya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih guys sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.